Fadilah berikutnya dari mendengarkan Al-Quran, yaitu mendengarkan bacaan Quran mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi dalam kondisi mendengarkan pun membuat Allah sayang. Dan ini berdasarkan ayat Allah surah Al-A'raf ayat 204. Allah mengatakan, wa iza quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, artinya di hadapanmu atau engkau mendengarkannya, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, maka dengarkanlah, kata Allah. Jadi kalau terdengar ada yang baca Quran, baik langsung ataupun tidak langsung mendengarkan rekaman ataupun melihat tayangan di televisi, ketika dibacakan, apa kata Allah? Dengarkanlah. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, dengan mendengar dan diam maka engkau akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, ini janji Allah. Jadi Bapa dan Ibu yang Allah muliakan, ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah, salah satu kemuliaan adalah Allah datangkan rahmah. Jadi rahmah itu kasih sayang Allah. Kalau Allah datangkan rahmat kepada seorang hamba, maka yang muncul dari rahmat itu adalah keberkahan hidup. Allah kalau sudah merahmati seorang hamba, maka setiap langkah hamba itu di dalam kendali Allah. Jadi jangan salah faham kalau bahasa mendapat rahmat Allah seakan-akan kita berubah hidup menjadi orang kaya, lalu tidak pernah sakit. Itu bahkan ujian. Kalau tidak pernah sakit itu ujian, dan bahkan bahaya kalau tidak pernah sakit. Maka sekali-sekali perlu dibuat jadual sakit, terutama yang PNS yang sudah capek kerja. Tapi intinya apa? Sakit itu bentuk kasih sayang Allah. Tidak pernah sakit belum tentu Allah sayang, karena sakit menghapuskan segala kesalahan yang kita miliki, terutama dosa-dosa kecil kita. Tapi kalau dalam sakit kita sempat bertaubat, maka kita mendapatkan ampunan juga dosa-dosa besar. Jadi kasih sayang Allah itu bentuknya bukan menjayakan, bukan membuat kita makin kaya kemudian makin sehat, tidak tentu begitu. Allah kalau sayang kepada hamba melalui rahmatnya, Allah akan berikan beberapa perkara. Di antaranya, Allah akan berikan ujian yang berturut-turut, sehingga seorang hamba meninggal dalam keadaan sibuk dalam ujian Allah. Jadi berganti-ganti, dari kecil sakit, berganti sakit lain lagi, ganti lagi, terus sakit, sampai meninggal dalam sakitnya. Kalau dia bersabar, sungguh dia telah mendapatkan rahmat Allah. Dan dia pulang kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa, kata Rasulullah. Itu kasih sayang Allah. Jadi ujian juga menjadi bukti bahwa Allah sayang. Kadang-kadang ada orang yang dibuat miskin oleh Allah. Jadi walaupun sudah tamatan S2 tapi miskin, tidak tahu kerja di mana, kemudian susahnya mencari pekerjaan, hidupnya pas-pasan di bawah standar ekonomi yang baik. Nah, jadi jemaah melaka Allah, itu kasih sayang. Jadi Quran ketika didengarkan memunculkan rahmat. Jangan mengira bahwa itu adalah sebuah kesenangan dalam dunia. Tidak. Rahmat Allah bisa turun apabila Allah sayang. Allah akan melakukan sesuatu pada hamba. Dalam hadis Nabi, termasuk salah satu rahmat Allah, yaitu seseorang diberikan izin untuk beramal sebelum meninggalnya. Ustu'amila, kata Rasulullah, di antara tanda bahwa Allah sayang kepada hamba, maka dia diberikan pekerjaan. Ustu'amila, dia akan melakukan sesuatu. Lalu sahabat bertanya ke Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan Allah mempekerjakan kita ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Allah akan berikan kesempatan dia beramal sebelum dia meninggal. Artinya dulu dia mungkin
preman, dia mungkin penjahat, dia mungkin orang yang meninggalkan salat. Tapi ketika sebelum meninggal dia taubat, lalu dia merencanakan untuk tidak lagi mengulang semua dosa-dosanya. Tidak lama setelah taubat meninggal. Itu bukti salah satu Allah sayang kepadanya. Jadi kalau Allah benci, kebalikannya. Allah kalau sudah benci kepada hamba, maka Allah akan berikan istidraj. Walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang yang mendustakan ayat kami. Maksudnya apa yang Allah suruh tidak dilakukan, yang dilarang dia lakukan. Itu mendustakan ayat. Apa yang Allah katakan? Sanastadrijuhum, maka kami akan mengistidrajkan dia. Min haitsu la ya'lamun, dan dia tidak tahu bahwa keadaannya sekarang istidraj. Nah, lihatlah kanan kiri kita. Kita dapatkan pejabat-pejabat tidak pernah salat. Tapi tidak pernah dipotong gajinya. Sekali teken proyek 100 juta. Sekali tanda tangan untuk buat tol 1 M. Solat tidak pernah, kemudian tidak ada sayang kepada rakyat. Dia sibuk dengan maksiatnya sendiri. Rakyat ditelantarkan. Nah, hal-hal begini terjadi sekeliling kita. Dia terus kaya. Dia terus kaya di atas maksiatnya. Isteri berganti-ganti. Tetap satu, cuma berganti-ganti. Ada ini metode kedua. Ada yang mengumpulkannya, tapi ada yang metode berganti-ganti. Cerai, kahwin, cerai, kahwin. Kaya subhanallah. Ini istidraj. Dan itu tanda benci Allah. Allah kalau sudah benci ke hamba, diistidrajkan. Dibiarkan hamba itu bermaksiat. Nah, jadi salah satu cara memancing kasih sayang Allah adalah banyak-banyaklah mendengarkan Al-Quran. Nah, makanya di pertemuan yang lalu kita katakan, dalam kesempatan apapun Bapak, itu di TV, di rumah-rumah kita, sebenarnya tidak ada larangan untuk menyediakan fasilitas TV, internet. Hukum dasarnya tidak ada larangan selama tidak digunakan untuk maksiat. Makanya kalau TV itu kita putarkan terus-terusan channel yang baca Quran. Jadi rumah kita dihiasi dengan baca Quran. Isteri kita sambil memasak mendengarkan Quran. Sampai masakannya gosong. Bukan gara-gara Quran, saking terhanyut dengan Quran lupa lihat masakan. Kita pun pulang kerja terdengar Quran. Anak-anak walaupun bermain, dia bermain tapi telinganya Quran. Nah, ini rumah ini adalah salah satu rumah turhamun. Engkau akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti turun keberkahan. Turun keberkahan. Melalui siapa? Allah akan turunkan malaikat-malaikat pembawa rahmah. Maka ada disebut ada rumah-rumah yang malaikat rahmah tidak mau masuk. Jadi malaikat turun membawa rahmah, membawa kasih sayang Allah melalui keberkahan hidup. Rumah yang selalu didengarkan Al-Quran di dalamnya, sibuk dengan Quran, apakah membaca dengan lisan atau paling kurang kalau sudah capek dengan lisan, dia ganti dengan mendengarkan rekaman, lihat televisi. Itu keberkahan turun, Allah jaga keluarga itu. Allah jaga keluarga itu. Artinya kita tahu bahwa isteri kita dulu orangnya keras, suka mempep-pep, merepet terus-terusan. Di awal-awal perkahwinan sampai kita rekam mempep-pepnya dia. Tiap hari ada. Tapi semenjak dengarkan Quran, Allah akan lunakkan hati. Allah kirimkan keberkahan. Dia tidak lagi minta cerai. Dulu 1 hari 5 kali dia minta cerai. Kecerilung, menyuhan cerilung, ku cerikah, kata dia. Sampai begitu-begitu, ribut terus-terusan, Pak. Urusan kecil jadi api. Itu rumah yang panas. Tapi semenjak Quran di dalamnya, Allah rubah gaya hidup. Sudah lebih tenang. Ribut ada, tapi tidak lagi ribut-ribut besar. Hanya ribut-ribut sederhana. Sederhana kecil-kecil, begitu saja. Tidak lagi menyebabkan perceraian. Tidak lagi menyebabkan sampai kita benci. Dan syaitan tidak mampu lagi untuk menjatuhkan keluarga itu di dalam dunia permusuhan. Anak-anak pun tenang. Anak-anak hidup dalam keadaan taat pada orang tua. Pulang sekolah, sempat-sempatnya dia menyalami kita, kemudian kita cium keningnya. Semua itu terjadi, turhamun, engkau sedang disayang Allah. Karena kalau itu tidak ada, kalau rumah tidak diisi dengan Quran, tidak ada bacaan, tidak ada pendengaran tentang Quran, apa kata Rasulullah? Maka rumah itu dihiasi oleh syaitan. Syaitan itu sangat antipati terhadap bacaan Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, bagi mereka yang baru masuk ke rumah baru,
pindah ke rumah baru, walaupun bukan rumah sendiri, rumah sewa. Walaupun pindah ke rumah sewa. Apa kata Rasulullah? Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna syaitan yafirru minhu. Bacalah di rumah itu pertama sekali engkau duduk surat Al-Baqarah. Dia suruh baca surat Al-Baqarah. Maka syaitan dipastikan yafir, pasti akan melarikan diri dari rumah itu. Jadi syaitan tidak sanggup hidup bersama orang yang selalu hidupnya dihiasi dengan Al-Quran. Tidak sanggup hidup. Dia dipanaskan dengan bacaan-bacaan itu. Maka syaitan akan menghindar. Tapi kalau rumah tidak pernah mendengarkan Al-Quran, maka yang dihiasi, rumah itu dihiasi oleh syaitan. Dan apa salah satu tipu daya syaitan paling hebat? Membuat isi rumah bermaksiat. Jadi yang suami lupa bahawa dia suami, sehingga tidak ada muasyarah, tidak ada perlakuan yang baik kepada isteri. Sebentar-bentar marah, orangnya bingkeng. Bukan hanya pemarah, bingkeng. Bingkeng itu di atas level marah. Kalau marah seminggu sekali, kalau bingkeng setiap hari. Kalau dia buka pintu pagar, maka anak-anak semuanya melarikan diri. Enggak ada yang buka pintu. Jadi begitu mendengar mobil ayah pulang, semua lari masuk ke kamar masing-masing. Karena kalau sudah buka, pasti dimarahi. Padahal pintu pagar itu pakai remote. Tapi dimarahi. Seharusnya kan yang salah remote-nya, anaknya dimarahi. Itu model-model begitu. Masuk ke rumah, mulai. Dia capek di kantor, yang hancur isi rumah. Isteri menderita. Dulu isteri gemuk, tambah kurus. Maka orang kurus itu banyak penderitaannya. Yang gemuk-gemuk itulah yang bahagia biasanya. Ini memuji diri sendiri kepada maka Allah. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turunkan kasih sayang di dalam keluarga yang penuh dengan pendengaran terhadap Al-Quran. Maka cobalah rubah gaya hidup. Ini tidak ada sebahagian, masya Allah. Kadang-kadang kita dengar di rumahnya, Pak, hidup televisi isinya dangdut terus-terusan, liga terus-terusan. Jadi apalagi ada yang tampil dari Aceh, masya Allah, bodohnya kita mengirimkan SMS premium. Gara-gara bupati gubernur mengatakan ini utusan Aceh, mengharumkan nama Aceh, maka bantulah kirimkan SMS 2000 satu SMS. Kalau dia masuk neraka, dengan SMS itu kita ikut di ekornya masuk ke neraka. Kalau dia menjadi ahli maksiat, setelah kita mendukungnya, apa kata Rasulullah? Man a'ana ala maksiyah fahuwa syarikun lahu. Barang siapa yang tolong menolong dalam maksiat, maka kita telah bersyarikat dengan maksiat itu. Maka SMS 2000, tapi gara-gara 2000 kita ikut bersamanya ke dalam neraka, maka jangan dukung. Itu penyanyi-penyanyi dangdut hana betul mesti rawabih. Yang saya heran, kenapa para pejabat sangat mendukung hal-hal seperti itu, mengharumkan nama Aceh. Apa yang diharumkan? Jemaah melaka Allah SWT. Makanya ada orang hidup dalam rumah Quran enggak pernah dengar. Televisi sibuk dengan urusan begitu. Nanti kalau sudah malam, itu habis Isya, itu kadang-kadang sibukkan dengan filem. Filem diputar tiap malam. Padahal filem-filem sahut sudah 1000 kali diputar, nonton juga kita. Yang punya internet kadang-kadang pasang IndiHome. Ini bukan salah IndiHome, mohon maaf yang kerja di IndiHome. Tapi siapa suruh pasang? Itu tidak masalah. Masalahnya ditonton film barat. Film barat itu subhanallah isinya mengumbar aurat, diselingi dengan asusila. Jadi selingannya, kalau filem barat itu selalu ingin menghancurkan generasi kita, ditampakkan perbuatan-perbuatan asusila. Orang telanjang dinampakkan. Itu rata-rata begitu, subhanallah. Ini maksiat-maksiat yang kita tidak sadari menghancurkan keluarga kita. Kalau filem India lain lagi, Pak. Dia kadang-kadang tidak sampai ke situ, tapi dia senantiasa menampakkan perut. Padahal biasa saja perutnya, berkurap lagi, Pak. Tapi selalu dinampakkan. Itu kalau lihat pohon sudah berputar-putar di pohon itu. Nah, jadi jemaah maka Allah, kita ini yang selalu dalam keadaan seperti itu, mata kita dalam keadaan maksiat. Maka Allah cabut keberkahan hidup dalam keluarga. Nah, ini berbanding terbalik dengan orang yang sering baca Quran. Syaitan, salah satu daripada misinya ketika keluarga tidak baca Quran dan tidak pernah mendengarkan Quran di rumahnya, dia begitu mudah menghancurkannya. Dan ingat, Allah pernah mengatakan salah satu daripada misi syaitan adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Syaitan itu akan memisahkan hubungan suami isteri. Maka banyak sekali pasien ru'yah, yang di ru'yah, salah satu penyakitnya adalah benci kepada pasangan hidupnya. Jadi
Suaminya orang baik, suaminya jamaah selalu, tapi asal pulang istrinya melihat suaminya benci. Kadang-kadang ditanamkan ke suami, suami lihat istri benci, tapi lebih banyak ke istri, ditanamkan sehingga dia tidak ada lagi rasa cinta. Ujung-ujungnya selalu ribut dan akhirnya terpisahkan. Syaitan yang melakukannya. Kenapa syaitan begitu mudah memisahkan kita dengan pasangan hidup kita? Karena kita tidak dilindungi dengan Al-Quran. Rumah kita tidak ada perlindungan. Tidak ada satu pun yang membuat syaitan itu terusik di rumah kita. Jadi dia senang tinggal di rumah kita. Makanan kita makanan dia, WC kita WC dia, AC kita AC dia. Jadi hidup dia begitu nyamannya dalam rumah. Enggak ada Al-Quran dalamnya. Tidak ada pendengaran apapun dalam Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan panglimanya syaitan atau rajanya iblis itu berada di tengah lautan, kata Rasulullah dalam satu hadis yang sahih. Kata Rasulullah, istananya iblis itu ada di tengah lautan. Dan setiap hari seluruh pasukannya diutus untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan mereka adalah menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka. Itu pekerjaan syaitan. Diutus oleh raja, berangkat. Yang dinas ini berangkat, dinas menceraikan suami isteri berangkat, yang dinas membuat orang sabu-sabu berangkat, yang dinas orang-orang yang menghancurkan game judi online, melalui game judi online berangkat. Semua berangkat. Jadi mereka punya dinas masing-masing. Cuma bedanya mereka dengan kita, mereka tidak ada pekerjaan lain. Rezeki sama seperti kita, tapi dia dapatkan rezeki dari raja-rajanya, dari kerajaannya, itu dengan menghancurkan anak Adam, dendam kesumat dari nenek moyangnya. Nah, semua sore semua datang melaporkan hasil kerja, melaporkannya. Ada yang mengatakan, wahai raja, aku telah melakukan ini dan itu. Lalu raja mengatakan, bagus. Ada yang mengatakan, aku telah membuat orang berzina, bagus. Mengatakan, aku telah membuat orang makan riba, bagus. Semua bagus. Tapi begitu datang laporan, wahai raja, aku telah memisahkan sepasang suami isteri yang saling mencintai, kupisahkan, dan hari ini mereka telah bercerai. Langsung raja, kata Rasulullah, ini hadis, Rasulullah mengatakan raja itu langsung turun dari singgasananya, lalu mendekati si syaitan yang berhasil memisahkan suami isteri. Lalu apa yang dilakukan? Dia mengatakan, inilah yang terbaik. Lalu dia gusuk-gusuk, digusuk-gusuk syaitan itu, bagus, inilah yang terbaik, inilah yang terbaik. Subhanallah. Padahal bercerai bukan suatu perbuatan dosa, selama dia tidak berdasarkan niat yang dosa. Artinya perceraian diatur dalam syariat. Tapi kenapa syaitan paling suka pekerjaan itu? Efeknya yang jauh sekali. Efeknya jauh. Istri hancur, suami hancur, anak-anak kemudian berubah menjadi anak-anak durhaka, tidak ada yang sayang kepada ayahnya, tidak ada yang sayang kepada ibunya, karena dia lihat pemandangan selalu mereka ribut, selalu ribut, ribut di depan anak. Inilah makanya kalau ribut, Bapak Ibu maka Allah, jangan di depan anak, buatkan kamar khusus untuk ribut, kedap suara Pak kalau bisa. Jadi jangan pampang caci maki kita di depan anak. Jangan pampang begitu mudahnya seorang ayah menampar ibunya. Dan ini adalah salah tujuan syaitan. Dan kenapa syaitan begitu mudahnya masuk ke rumah kita dan menghancurkan hati-hati kita? Quran tidak ada dalam rumah. Maka sekali lagi, rubahlah gaya hidup. Yang punya TV tidak usah dijual. Kalau mau dijual lebih bagus, jual ke saya lebih bagus lagi. Maksudnya pindahkan channel, pindahkan ke Quran, biasakan hidup dengan Quran. Kemudian rekaman-rekaman Quran, naik mobil Quran, motor kalau pasang Walkman itu pasanglah isinya adalah Al-Quran. Jadi biasakan hidup itu, insya-Allah turhamun, kata Allah, Allah akan menyayangi kalian. Ini sinilah keindahan hidup di saat Allah telah mendatangkan keberkahan di rumah kita. Jadi jemaah maka Allah, itu di antara keistimewaan ketika mendengarkan Al-Quran. Berikutnya, fadilah berikutnya, orang yang mendengarkan Al-Quran juga mendapat pahala seperti orang yang membaca Al-Quran. Jadi yang suruh dengarkan tadi Allah. Nah kemudian pahala orang yang mendengar, yang menjadi pertanyaan berikutnya, pahala orang yang mendengarkan Al-Quran apakah sama dengan orang yang membacanya? Ada hadis riwayat Ahmad
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istama'a ila ayatin min kitabillah. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang mendengarkan ayat-ayat Allah, iaitu Al-Quran, kutibat lahu hasanah, maka Allah memberikan pahala bagi yang mendengarkan ayat itu hasanah, satu kebaikan, mudha'afah, dan kebaikan itu dilipat gandakan. Wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Dan siapa yang membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan cahaya di hari kiamat. Nah, dari hadis ini para ulama menjelaskan bahawa pertama, yang mendengarkan Al-Quran tanpa membacanya tetap dapat pahala. Itu dulu diambil kesimpulan. Sepakat semuanya yang mendengarkan Al-Quran, tapi mendengarkannya menyimak. Jadi bukan sambil lalu. Menyimak, duduk, menyimak. Misal kita bawa mobil ni, kita simak. Nah, ini dapat pahala hasanah, satu kebaikan. Satu kebaikan 10 kali lipat. Allah yang mengatakannya al-hasanatu bi'ashri amsalha. Satu kebaikan yang Allah maksud adalah 10 kali lipat. Jadi kita mendengarkan Al-Quran, itu yang dimaksud adalah setiap satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Jadi dapat pahala itu, tapi menyimak bacaan itu. Karena tadi disebutkan mudha'afah, dia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepakat dulu bahawa yang mendengarkan Al-Quran tetap dapat pahala. Tapi kemudian apakah sama dengan orang yang membacanya? Nah, hadis ini menyambung, yang membacanya akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Jadi para ulama menyebutkan bahawa walaupun pahalanya besar, walaupun pahala mendengarkan Quran besar, tapi ada kelebihan orang yang langsung membaca. Jadi pahalanya sama besar, tetapi kelebihan orang yang membaca, dia membaca menggerakkan bibirnya, mengeluarkan suaranya. Lalu kemudian dia melihat ke arah mushaf. Kalau yang menghafal, dia mengingat-ingat bacaannya. Dan ini menunjukkan ada kelebihan di antara orang yang membaca dengan orang yang mendengarkan. Jadi kira-kira maksud akhir yang dimaksudkan dalam pandangan para ulama, lebih besar sedikit pahala orang yang membaca dengan orang yang mendengarkan. Orang yang mendengarkan bisa tidak dapat pahala kalau dia mendengarkannya tanpa menyimak. Jadi hanya lewat saja begitu. Itu tidak juga dapat pahala, karena Allah ketika mengatakan dengarkan, Allah suruh diam. Malah kalau tidak diam bisa menimbulkan dosa. Makanya kenapa kita jarang mendengarkan? Kalau kita ke tanah Arab, Pak, hampir merata di tanah Arab itu jarang diputar bacaan Quran sebelum salat, jarang. Walaupun ada, tapi jarang. Apalagi di waktu jam-jam sibuk, tidak diputar. Di masjid-masjid tidak diputar rekaman Al-Quran itu didengarkan oleh semua, tidak. Kenapa? Karena orang tahu, karena di saat itu pengurus tahu orang tidak mendengarkannya. Jadi tidak diputarkan Quran sebelum zuhur, walaupun ada sekali-sekali, tapi tidak menjadi sebuah pekerjaan yang rutin. Karena orang kadang-kadang memang tidak bisa fokus. Ada yang masih sibuk dengan pekerjaannya, ada yang sibuk dengan jual beli, ada yang sibuk dengan laptop, komputer di kantor-kantor mereka, sehingga Quran berlalu begitu saja. Orang warawiri di depan masjid juga tidak mendengarkannya. Ini dengan tidak mendengarkan termasuk salah satu orang yang tidak beradab dengan Quran. Karena Allah mengatakan, wa iza quri'al Quran, kalau Quran sudah dibacakan di hadapanmu, fastami'u, dengarkanlah, kata Allah. Jadi disuruh dengar, maka bisa menimbulkan dosa bagi yang melecehkan Quran jalan sendiri, dia bicara sendiri. Makanya ketika kita di atas kenderaan, kalau kira-kira kita tidak siap untuk mendengarkan, jangan putar dulu. Ini ada yang model tipe dia putar Quran di atas mobilnya, lalu kemudian sepanjang jalan dia bicara sama istrinya. Dia bicara sama istrinya, bagaimana sudah habis julu-julu ditarik semuanya, berapa lagi kena apa kemarin, berapa lagi hutangmu, makanya aku bilang jangan banyak kali belanja, macam-macam. Jadi kadang-kadang ada orang Bapak memang tidak mendengarkannya. Ini juga jangan dilakukan. Jadi dia sibuk kadang-kadang bermain-main dengan anaknya dalam mobil, tapi Quran terputar terus, malah ini menimbulkan dosa, berarti kita melecehkannya.
Jadi jemaah melaka Allah, mendengarkan pahala besar, tapi masih lebih besar bagi yang membaca, karena perjuangan untuk melakukan itu lebih besar. Jadi kalau membaca itu lebih capek daripada mendengarkan. Lebih capek daripada mendengarkan. Makanya Rasulullah mengatakan al-jaza li jinsil amal. Al-jaza li jinsil amal. Nah, yang terakhir, mendengarkan Al-Quran juga bisa mendapatkan jaminan surga bagi yang benar-benar menyimaknya. Dan ini dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud dari Sa'id Al-Khudri. Saya bacakan terjemahnya kerana lumayan panjang Bapak Ibu Allah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia menceritakan, pernah pada suatu hari ketika aku duduk dengan sekumpulan orang-orang muhajirin yang lemah, arti lemah, ahlus sufah. Jadi orang muhajirin itu banyak yang miskin setelah pindah ke Madinah. Kenapa? Karena mereka meninggalkan harta mereka di Makkah demi mendapat ridha Allah, mengikuti Nabi. Jadi berhijrah bersama Nabi menyelamatkan agama. Jadi muhajirin kemudian menjadi ahlus sufah, iaitu orang-orang yang tiba-tiba berubah jadi miskin. Sehingga Rasulullah membiarkan mereka membuat kemah-kemah di seputar masjid. Jadi seputar masjid Nabi itu kemah-kemah. Isi kemah itu adalah orang-orang muhajirin yang tidak ada rumah. Sebahagian Nabi mempersaudarakannya dengan kaum Ansar. Sebahagian lagi tidak mendapatkan rumah. Akhirnya mereka di kemah. Dan ini sedang duduk-duduk dengan sekelompok kaum muhajirin. Dan sebahagian mereka menutupi dirinya dengan sebahagian lainnya agar tidak terlihat auratnya. Jadi saking miskinnya, kadang-kadang baju pun sudah tidak ada. Nah, itu model muhajirin yang menyelamatkan agama. Makanya ayat-ayat menyebutkan orang muhajirin itu masuk surga karena perjuangan mereka mengikuti Nabi dan mereka meninggalkan harta untuk Allah. Muhajirin itu jaminan surga. Orang Ansar juga dijamin surga. Dijamin surga. Itu dalam surah Al-Mujadalah itu disebutkan kelebihan-kelebihan mereka. Orang Ansar masuk surganya kenapa? Menolong muhajirin. Jadi yang satu ditolong karena mereka menyelamatkan agama. Yang satu menjadi penolong orang yang menyelamatkan agama. Dua-duanya Allah berikan keistimewaan, dua-duanya mendapatkan surga. Jadi orang Ansar itu menjadi penolong. Maka kita Bapak Ibu menolong orang yang datang ke kampung kita yang ditimpa kemiskinan, itu salah satu jalan menuju surga. Ada orang sewa di kampung kita atau dia baru pindah ke kampung kita dalam keadaan miskin, tolonglah, karena itu menjadi salah satu sifat kaum Ansar. Ini kadang-kadang kita tidak. Ada orang yang sewa rumah di kampung kita, sudah 45 tahun ditinggal, tetap kita caci maki. Kita bilang buaya masuk. Kita bilang kenapa? Buaya damang. Buaya damang merazeki. Buaya apa satu lagi, Pak? Buaya saya lupa bahasa. Dedeng-deng. Kayak mana maksudnya? Buaya dalam dedeng-deng ada orang. Buaya kerung dedeng-deng, jadi sampai begitu mengejek orang datang sampai disebut buaya, Pak. Kalau buaya darat kan masih bisa dipahami. Ini buaya orang datang. Ada yang mengatakan ni jak kampung tanya ya toek ragai kena 45 tahun padahal dia WC sendiri, septic tank sendiri. Sampai dia bilang orang toek kampung tanya. Jadi kita ini terlalu fanatik terhadap seakan-akan hebat sekali kalau kita lahir di situ, seakan-akan kita jaminan surga. Jadi kita menyebut diri kita adalah isi dalam asolok. Jadi yang lain itu pendatang. Dalam musyawarah kampung tidak dilibatkan penduduk yang datang. Padahal yang datang itu ada yang S3, ada yang alim, ada yang saleh, yang menghiasi jemaah di masjid-masjid di kampung menasah-menasah, ramai pendatang. Yang asolok dia merabai lemah. Kadang-kadang lemaunya yang datang ke menasah, orang yang tidak datang. Jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi, begitulah keadaan kita. Sifat Ansar kenapa tidak ada sedikit pun? Padahal itu jaminan surga. Jadi seakan-akan kemuliaan ada pada pemilik tanah. Tidak ada kemuliaan pada pemilik tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kamu, bukan asoluk. Maka yang asoluk pahamilah bahawa jadilah Ansar untuk mendapatkan surga. Perbanyaklah. Oh, enggak mau tolong, paling kurang terimalah dengan baik. Senyumlah kepada para pendatang. Libatkan dalam kegiatan yang sifatnya positif. Itu sudah baik. Jadi jangan bilang mereka buaya. Kemudian, jadi digambarkan miskinnya orang muhajirin.
Lalu seorang yang ahli Al-Quran membacakan Quran di hadapan mereka. Jadi Abu Sa'id menceritakan orang Muhajirin ini kerjanya suka berkumpul, lalu satu orang membacakan Quran, yang lain dengar. Mungkin Bapak sering lihat tayangan-tayangan. Memang Pak, kalau di Arab sana itu kalau dengar bacaan Quran itu, ini pengalaman misal di Mesir, itu di masjid-masjid itu ada halaqah-halaqah, satu orang baca Quran, kemudian yang lain duduk mendengarkan. Maka nanti di ayat-ayat tertentu yang membicarakan tentang keagungan Allah, mereka mengucapkan Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu terucap sendiri kerana mereka faham. Kita kadang-kadang Allahu Akbar, apa yang dibaca? Apa yang penting Allahu Akbar. Mudah-mudahan begitu kita tidak tahu. Mereka begitu. Dan ini pengalaman kami, termasuk salah satu masjid yang sudah dibakar waktu kejadian di Rabi'ah Al-Adawi, ya. Saya hadir beberapa kali, saya lihat Masya Allah, mereka berkumpul tu penuh masjid. Seperti hari ini penuh masjid, Pak. Tapi bukan pengajian yang sifatnya begini, itu hari-hari yang lain. Ada hari-hari tertentu sebelum maghrib, itu saban hari mereka memperdengarkan Al-Quran. Satu orang baca, dipanggil syekh yang bagus suaranya, lalu dengar, simak. Mereka menyimaknya, betul-betul menyimaknya. Jadi jemaah mereka Allah, itu kebiasaan kaum Muhajirin. Satu orang baca, yang lain dengar, walaupun mereka miskin-miskin. Tiba-tiba ketika kegiatan itu sedang terjadi, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami. Ketika Rasulullah berdiri, maka yang baca Quran itu pun kemudian diam. Lalu dia memberi salam dan bertanya kepada orang-orang di situ. Rasulullah bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Kami menjawab, kami sedang mendengarkan kitab Allah ya Rasulullah. Beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan sebahagian umatku orang-orang yang aku perintah agar bersabar bersama mereka. Artinya beliau memuji-muji mereka dan mereka bersabar dengan orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian beliau duduk di tengah mengatur kami. Kemudian beliau memberi isyarat dengan tangan beliau, melingkarlah kalian seperti ini. Jadi maksudnya Rasulullah duduknya berserak. Jadi kalau orangnya sedikit, lebih bagus dalam majlis itu melingkar. Ini kan seperti kita melingkar. Tapi karena banyak kan nggak nampak lingkarannya, karena ramai. Tapi kalau cuma sedikit, mereka melingkar, itu adab dalam bermajlis. Kemudian wajah mereka pun tertuju ke Rasulullah. Jadi Rasulullah berada di tengah. Lalu beliau bersabda, bergembiralah kalian wahai Muhajirin yang miskin, kalian akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kalian akan masuk surga setengah hari lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Sedang setengah hari itu sama dengan 500 tahun. Jadi pertama, Rasulullah memuji mereka karena kebiasaan mereka mendengarkan Al-Quran di tengah-tengah mereka. Kemudian Rasulullah memuji mereka kesabaran mereka menghadapi kemiskinan. Makanya termasuklah maksud hadis ini, ada jaminan surga bagi mereka yang hidup selalu di dalam keadaan mendengarkan Al-Quran, dan juga sekaligus Rasulullah ingin memberitahu ada jaminan surga bagi mereka yang ditimpakan kemiskinan oleh Allah. Qadarullah dia miskin, tapi dia bersabar di atas kemiskinannya. Sabar tapi terus bersama Al-Quran. Ini kan tadi ceritanya orang miskin baca Quran, Pak. Kalau kita pikir kan, seharusnya orang miskin itu kan sibuk kayak mana memikirkan cari rezeki berikutnya. Tapi mereka menyempatkan berkumpul untuk baca Quran dan mendengarkan Quran. Jadi Rasulullah mengatakan apa? Yang sabar dalam kehidupan miskin tetap bersama Allah, salat datang, kemudian Quran tetap dibaca, kemudian suka dengarkan Quran. Apa kata Rasulullah? Mereka kaum Muhajirin masuk ke surga setengah hari sebelum orang kaya masuk. Lalu Rasulullah menjelaskan maksud setengah hari adalah 500 tahun. Karena satu hari di sisi Allah adalah 1000 tahun. Jadi 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Orang kaya masih ngantri di depan pintu surga, masih ngantri. Orang miskin sudah bersukaria, bersenang-senang di dalam surga. 500 tahun berikutnya baru orang kaya masuk satu persatu. Jemaah melakukan Allah. Ini Rasulullah pernah katakan kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Auf. Apa kata Rasulullah? Abdurrahman, engkau masuk surga, jamin masuk surga. Abdurrahman termasuk 10 sahabat yang menjamin surga. Tapi kata Rasulullah, engkau masuk surga dalam keadaan merangkak. Engkau berada di barisan belakang. Terkejut Abdurrahman. Kalau kita kan enggak gitu, Pak. Enggak penting, yang penting masuk surga. Mau merangkak, mau apa saja yang penting. Yang penting dia udah masuk surga, alhamdulillah. Mau merangkak pun enggak apa-apa. Tapi Abdurrahman bin Auf merasa gelisah. Lalu dia tanya ke Rasulullah,
Kenapa begitu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Kekayaanmu menyebabkan engkau dihisap lebih lama dibanding yang lain. Makanya orang kaya, Pak, itu hisapnya lama. Maka jangan kaya-kaya kali, Pak. Ya. Perbanyak wakaf. Yang sudah banyak uang, itu modal-modal 1M ratusan juta, perbanyak wakaf. Tanya sama saya, kemana saya wakaf, Ustaz? Saya akan tunjukkan kemana wakaf. Ya. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala perbanyak. Itulah yang menyelamatkan kita. Jadi jangan sampai mengira bahawa kita ini selamat dengan kekayaan kita. Tidak, jemaah maka Allah. Maka Bapak Ibu yang berkat Allah, apa kesimpulan kita pada malam ini? Biasakanlah mendengarkan Al-Quran. Gantilah gaya hidup dengan Al-Quran. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Kiamat akan segera datang. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.